Alhamdulillah Allazi khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah sidang Jumat Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah yang berbahagia, saimin, saimat, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan afiat, dan kita mengharapkan selalu kepada Allah semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya bekal takwa adalah bekal yang kelak menemani kita ketika kita berada di alam akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, judul khutbah pada Jumat ini adalah Fadilah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan yang mulia ini untuk sama-sama kita memperhatikan bagaimana Al-Quran itu memiliki kedudukan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia yang diturunkannya kepadanya Al-Quran, ketika diturunkan dengan berbagai asbab nuzulnya, beliau selalu juga untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan beliau minta kepada sahabatnya untuk membacakan Al-Quran itu, beliau sendiri yang mendengarkannya. Keluar biasaan Al-Quran ini sebagai mukjizat diakui oleh mereka yang beriman maupun mereka yang tidak beriman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di malam hari, ada 3 manusia dari kafir Quraisy. Mereka selalu mendengarkan bacaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kita kenal semuanya dalam sejarah. Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, yang ketiga Ibn Shuraih. Ketiga ini mereka selalu mendengarkan bacaan-bacaan Rasulullah ketika malam hari. Pada satu malam mereka masing-masing di tempat yang berbeda, di halamannya rumah Rasulullah SAW, mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka asik mendengarkan. Abu Jahal mendengarkan bacaan di tempat yang berbeda dengan Abu Sufyan. Begitu juga Al-Akhnas bin Syarik mendengarkan bacaan Rasulullah yang demikian merdunya pada tempat yang berbeda
dalam suasana malam yang hening dan gelap. Saking asiknya ketiga orang ini mendengarkan bacaan Rasulullah, mereka lupa datang waktu pagi. Ketika pagi sudah terlihat fajarnya, sudah mulai tinggi fajar, mereka kembali ke rumah masing-masing. Ternyata ketiganya bertemu pada satu tempat yang sama. Ketiganya saling pandang memandang, saling melihat. Ya Abu Sufyan, kata Abu Jahal, dari mana? Abu Sufyan malu untuk mengatakan bahwa dia semalam mendengarkan asyik bacaannya Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Jahal, masing-masing terdiam. Begitu juga Akhnas, dia terdiam, malu untuk mengungkap bahwa dia semalaman mendengarkan bacaan Rasulullah yang demikian merdu. Akhirnya ketiga mengakui bahwa semalam dia mendengarkan bacaan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sepakat dari ketiganya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mereka berjanji untuk tidak kembali lagi, pulang masing-masing ke rumahnya. Ternyata di malam berikutnya ketiganya melakukan lagi hal serupa, mendengarkan lagi bacaan Rasulullah yang dibacakan ketika malam hari. Di hari itu, di pagi harinya mereka bertemu lagi dan saling pandang. Kau ketemu lagi di tempat yang sama. Mereka saling pandang dan malu. Sampai malam yang ketiga, mereka lakukan lagi hal yang serupa, mendengarkan lagi bacaan-bacaan Rasulullah. Sampai mereka sepakat untuk tidak kembali lagi dan tidak mendengar lagi bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW di malam hari. Kemudian Akhnas bin Syuraik ini datang ke rumah Abu Jahal. Ya Abu Jahal, aku tahu engkau datang ke rumah Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan engkau datang ke rumah Muhammad itu? Kata Abu Jahal, wahai Akhnas, aku dari pembesar Quraisy. Aku bersama Abu Talib. Kami sama-sama memberikan makan para haji, memberikan minum, memberikan pelayanan. Lalu ada anak turunan Abu Talib ini mengaku sebagai nabi. Apa jadinya? Apa keistimewaannya Abu Talib dan keluarganya ini? Lalu Abu Jahal mengatakan, demi Allah aku tidak akan beriman kepada Muhammad, karena keluarga kami adalah keluarga yang paling mulia. Sidang Jumat rahimakumullah, cerita yang diungkap khatib tadi merupakan asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat Al-Quran, sebagaimana yang disitir oleh Imam Ibnu Katsir. Allah turunkan surat Al-An'am ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad na'lamu innahu la yuzunkal ladzina yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinnaz zalimina biayatillahi yajhadun. Allah berfirman, sungguh kami mengetahui apa yang mereka katakan itu, wahai Muhammad, yang membuatmu bersedih hati. Maka bersabarlah, karena sebenarnya mereka itu tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu selalu mengingkarimu. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW
pada hakikatnya tidak diingkari oleh mereka-mereka yang bukan orang Islam kafir Quraisy ketika itu. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada Al-Quranul Karim karena hidayah yang Allah berikan kepada mereka tertahan. Kalau kita kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengarkan Al-Quranul Karim dibacakan, apalagi dari seorang qari yang bacaannya merdu, makhrajnya, tajwidnya, langgam bacaannya yang luar biasa sehingga tergugah hati kita. Al-Quran sendiri menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang mereka jika disebut nama Allah maka gemetarnya hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambahlah imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bagaimana seorang mukmin yang hakiki ketika Al-Quranul Karim dibacakan. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mendengarkan saja sudah mendapat kedudukan di sisi Allah, apalagi kita bisa membacanya dengan baik. Penduduk muslim Indonesia ini sekitar 65% itu tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Dari jumlah orang-orang Islam atau kaum muslimin Indonesia 237 juta kaum muslimin di Indonesia. 65%-nya buta huruf Al-Quranul Karim. Berarti lebih dari separuh penduduk Indonesia, lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak mengenal Al-Quran. Dari 237 juta ini, kemungkinan hanya 10% yang bisa baca Al-Quran. Ini sangat kita sayangkan. Bahkan mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kalau sudah kesulitan membaca Al-Quran, dia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Maka kita punya tugas yang berat sebagai kaum muslimin, mempunyai tugas yang berat untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin yang lain yang buta huruf Al-Quran. Rasulullah memberikan semangat kepada kita, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-banyak kalian, kata Rasulullah, sebaik-banyak kalian orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itu orang yang paling baik di muka bumi ini. Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan hudal linnas, sebagai petunjuk, guidance yang menerangi umat ini. Tanpa Al-Quran maka umat ini akan berjalan pada setempat yang gelap, yang tidak ada penerang baginya, yang tidak ada rahmat akan turun, yang tidak ada hidayah yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah, mari sidang Jumat rahimakumullah melalui mimbar yang mulia ini, di dalam bulan Ramadan yang mulia, kita sambil membaca Al-Quran, kita pun mengamalkan dan kita pun mengajarkan. Selesai bulan Ramadan, mari sama-sama kita berantas buta huruf Al-Quranul Karim, agar kita menjadi umat yang sebaik-baiknya,
kuntum khaira ummah. Umat yang terbaik adalah umat yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, kesehatan dan inayah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib berpesan buat dirinya dan semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa agar puasa yang kita laksanakan benar-benar tertuju membentuk satu pribadi yang bertakwa. Puasa memang tujuannya la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Khatib berpesan, apalagi saat ini kita para bapak yang mempunyai anak-anak sedang sibuk untuk mencari sekolah. Yang kelas 3 SMP dan SD kelas 6 sibuk untuk mencari sekolah. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah yang memiliki keistimewaan di samping sekolah-sekolah umum, karena di situ diajarkan Al-Quranul Karim. Anak-anak kita dididik bisa membaca, bukan hanya sekedar membaca, tetapi diperkenalkan kepada Al-Quran, diberikan sejarah-sejarah Islam, tuntunan-tuntunan ajaran Islam. Ini satu keistimewaan sekolah-sekolah Muhammadiyah di samping sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itulah tidak berlebihan khatib mengajak jamaah sekalian, kalau punya anak, mari kita masukkan anak-anak kita di sekolah agama, sekolah yang berbasis agama, yaitu sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tanpa itu, maka generasi kita akan menipis keimanannya dan perlu diberikan pendidikan Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala permohonan kita, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan mengangkat tangan, membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.